Pernah nggak sih kalian terasa bahwa pendidikan karakter itu sering terasa jauh dari realitas kita? Kita dituntut untuk berakhlak baik, sopan, dan jujur. Tetapi dunia tempat kita hidup sekarang jauh lebih rumit. Media sosial penuh komentar pedas, pergaulan yang makin kompetitif, tekanan teman sebaya yang makin kuat, dan kadang aturan sekolah sendiri agak nggak konsisten. Nah, pada video podcast kali ini saya mau mengajak kalian untuk melihat persoalan yang besar dalam pendidikan karakter yang sering terjadi di sekolah. Mulai dari cara guru mengajar akhlak yang kurang relevan, terus sampai orang tua yang fokus pada ranking tapi lupa adab. Kita juga bakal bahas contoh nyata dan solusi praktis yang benar-benar sesuai dengan dunia remaja sekarang. Mari kita simak videonya. Yang pertama mengenai masalah tentang materi akhlak yang tidak sesuai di dunia remaja. Banyak guru menyampaikan akhlak dengan bahasa yang sangat normatif. Tapi masalah remaja pada hari ini beda jauh dengan zaman dahulu. Misalnya body shaming, terus komentar julid di media sosial, penyebaran foto tanpa izin pemiliknya, teman sendiri yang membuat meme untuk menghinanya, terus tekanan ikut challenge yang berbahaya. Kalau guru hanya bilang jauhilah perilaku buruk, itu sangat tidak cukup untuk para remaja saat ini. Solusinya yang dapat diatasi untuk memecahkan masalah tersebut yaitu pertama, mengadakan diskusi antar siswa, membentuk kelompok siswa tersebut dengan studi kasus yang nyata, bedah kasus cyberbullying yang viral, dan lihat bagaimana akhlak Islam menanggapinya. Terus mendiskusikan masalah apa respon terbaik saat dihina online. Terus refleksi digital, tulis pengalaman real di media sosial dan apa nilai akhlak yang bisa dipetik dari permasalahan tersebut. Terus literasi digital Islami dengan cara tabayun, menjaga kehormatan adab dalam berkomentar. Jadi untuk mengatasinya itu guru bisa mengajak siswa untuk berdiskusi, membentuk kelompok dalam mengatasi masalah tersebut dengan memecahkan masalah tersebut dengan cara bersama-sama. Dengan pendekatan ini, siswa merasa akhlak itu lebih dekat atau relevan dan bisa langsung dipraktekkan dalam dunia nyata. Selanjutnya, permasalahan tentang ketimpangan nilai antara rumah dan sekolah. Banyak siswa rajin ibadah di sekolah, tetapi tidak saat di rumah. Kenapa? Karena orang tua tidak memberikan contoh dan memberikan tauladan kepada anaknya. Ada yang tidak sholat, tidak membiasakan adab, bahkan membiarkan anak bermain HP tanpa pengawasan orang tua. Contohnya, siswa di sekolah itu rajin sangat untuk melaksanakan sholat duha, tetapi di rumah sholat pun sering ditunda karena orang tua sendiri tidak mencontohkan kedisiplinan dan pengajaran yang sesuai dengan yang dipraktekkan di sekolah. Solusi dari masalah tersebut, guru bisa yang pertama mengkolaborasikan orang tua dan guru. Sekolah memberi laporan karakter secara rutin, bukan hanya nilai akademik saja. Terus yang kedua itu tugas keluarga. Jurnal ibadah atau adab yang dikerjakan bersama orang tua, atau guru bisa menugaskan kepada orang tua membaca atau meneladani tentang peribadatan. Terus yang ketiga yaitu parenting singkat, materi tentang adab digital, disiplin ibadah, dan pola asuh Islami. Terus yang terakhir yaitu menguatkan lingkungan masyarakat, kegiatan masjid yang melibatkan pelajar.
yaitu guru bisa mengkoordinir dengan orang tua dalam meningkatkan kedisiplinan ibadah siswa di rumah. Kalau keluarga, sekolah, dan masyarakat berjalan bersama, karakter tidak akan hilang begitu siswa pulang atau berada di rumah. Selanjutnya, permasalahan yang nomor ketiga, tentang pembiasaan yang tidak konsisten di sekolah. Banyak sekolah yang punya program adab masuk kelas seperti mengucapkan salam, berdoa, sikap siap belajar. Bagus, dan tetapi masalahnya hanya sebagian guru yang menjalankan tugas tersebut. Ada guru yang konsisten, ada guru yang langsung masuk pelajaran tanpa pembiasaan baik tersebut. Dampaknya siswa bingung, mereka merasa adab itu tergantung guru bukan budaya dari sekolah tersebut. Solusi dari permasalahan tersebut yang pertama yaitu bisa menjadikan perilaku tersebut menjadi standar wajib. Semua guru bisa wajib melaksanakan atau menerapkan kebiasaan yang sama, kebiasaan baik tersebut. Terus membentuk tim kontrol sekolah. Terus membentuk tim kontrol sekolah yaitu dengan membentuk tim dengan anggota yaitu secara memonitoring ringan setiap kelas, setiap pembiasaan yang dilakukan oleh guru di kelas. Terus melakukan reward bagi guru dan kelas yang paling konsisten melakukan kebaikan tersebut. Terus terakhir yaitu pelatihan singkat agar pembiasaan biasa dibuat menyenangkan, bukan cuma formalitas. Kalau sistem sekolahnya baik dan pokok, pembiasaan jadi budaya, bukan pilihan pribadi. Jadi pembiasaan bisa dilakukan dengan yang dasar dengan cara melakukan salam ketika masuk kelas dan ketika berhadapan dengan guru. Selanjutnya permasalahan yang terjadi yang nomor 4 yaitu orang tua hanya fokus pada nilai, bukan fokus pada akhlak anak. Banyak orang tua masih menganggap nilai tinggi sama dengan orang sukses, akhlak baik sama dengan bagus. Akibatnya siswa merasa adab itu tidak lagi penting baginya. Contohnya, siswa dengan ranking tinggi sering dibela orang tua meski sikapnya buruk. Bahkan saat anak terbukti membuli, orang tua masih berkata, yang penting nilainya bagus, bukan karena akhlaknya. Solusi dalam masalah tersebut bisa dilakukan dengan cara yang pertama, dialog dengan orang tua bahwa mendidik akhlak adalah amanah dan bagian dari ibadah. Yang kedua yaitu laporan karakter yang jelas. Sekolah bisa menonjolkan sikap, bukan sekedar hanya angka. Jadi sekolah yaitu bisa melaporkan sikap akhlak anak terhadap kepada orang tua, bukan hanya melaporkan nilai saja yang dilaporkan, melainkan akhlak juga perlu dilaporkan atau diberitahu kepada orang tua. Yang ketiga yaitu memberikan contoh dapat dampak jangka panjang. Dunia kerja menjadi integritas, bukan hanya ranking. Terus yang keempat yaitu program keluarga. Kegiatan yang mendorong adab seperti saat sholat berjamaah atau tugas yang tanggung jawab sederhana. Dengan pendekatan lembut, orang tua akan menyadari bahwa di akhlak adalah bekal hidup yang menentukan masa depan anak. Selanjutnya permasalahan yang kelima yaitu evaluasi sikap tanpa tindak lanjut. Banyak sekolah sudah membuat laporan karakter bulanan, tetapi jika hanya disimpan sebagai arsip, tidak akan ada dampaknya. Jadi sekolah
siswa itu membuat laporan karakter siswa, akhlak karakter siswa di sekolah. Tetapi itu sebuahnya aktif, bukan disampaikan kepada guru yang guru atau disampaikan kepada orang tua. Jadi tidak ada tindak lanjut dari karakter siswa tersebut. Untuk solusi dalam menangani permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan cara pertemuan antara tiga pihak, guru, orang tua siswa, berdiskusi bersama tanpa saling menyalahkan. Dapat solusinya yaitu dengan cara mengajak diskusi atau pertemuan antara guru, orang tua, dan siswa. Guru menyampaikan laporan karakter siswa terhadap orang tuanya. Terus yang kedua yaitu rencana perbaikan. Target perilaku jelas untuk 1 bulan ke depan. Terus yang ketiga yaitu monitoring berkala. Cek perkembangan dari umpan balik yang baik. Terus yang terakhir yaitu mengkolaborasikan antara guru. Supaya semua pihak tahu perkembangan karakter siswa. Jadi guru bisa mengkolaborasikan hal tersebut dengan orang tua siswa. Dengan sistem feedback seperti ini, evaluasi tidak berhenti sebagai dokumen saja, tetapi menjadi proses pendampingan karakter yang terus berjalan seiring waktu. Jadi kesimpulan dari semua pembahasan soal mengenai karakter siswa di sekolah, yaitu kita bisa lihat bahwa pendidikan karakter itu 3 hal, yaitu yang pertama relevansi dengan kehidupan remaja, terus yang kedua itu konsistensi sistem sekolah dan sinergi dengan antara sekolah dengan keluarga siswa. Akhlak bukan sesuatu yang diajarkan sekali lalu selesai. Ia dibentuk lewat contoh kebiasaan dan lingkungan yang mendukung. Semoga pembahasan kali ini pada karakter yang membahas tentang karakter dan bagaimana kita bisa memperbaikinya bersama. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.